banyak kegiatan-kegiatan, tradisi-tradisi, kebudayaan-kebudayaan yang baik. Kalau itu sesuai dengan fitrah manusia dan sesuai dengan syariat Allah, maka itu pasti sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuh khairu nabiyyin arsalahu Allah rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira faqad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama Al-Faqir berwasiat kepada diri Al-Faqir dan juga kepada sidang Jum'ah sekalian, yaitu untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat ini kita berada di bulan Sya'ban yang tidak berapa lama lagi kita masuk ke bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan disebabkan dengan turunnya Al-Quranul Karim. Bulan yang asalnya tidak menjadi istimewa, bulan yang asalnya bukan termasuk bulan haram, akan tetapi disebabkan dengan turunnya Al-Quran, maka bulan ini menjadi bulan yang mulia. Dan bulan ini pun Allah jadikan sebagai bulan penggemblengan bagi diri kita, bulan pendidikan agar supaya kita terdidik akhlak kita, terdidik mental kita dengan pendidikan-pendidikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan melalui Al-Quranul Karim, sehingga diharapkan setelah melaksanakan ibadah puasa keluar menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ketahui bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, dunia yang sementara, dunia yang tidak lama. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita ini dan juga bangsa jin untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini agar senantiasa kita mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana mafhum dari al-ibadah ini termasuk daripada ibadah ritual maupun ibadah non-ritual. Ibadah ritual adalah Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan, Allah tentukan tata caranya agar supaya dengan ibadah ritual ini seperti salat,
puasa, haji, dan amalan-amalan ibadah ritual lainnya, diharapkan agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan ibadah tujuannya adalah agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti yang disebutkan dalam ayat puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Yaitu orang yang melakukan, orang yang beriman, melakukan hubungan baik kepada Allah dan juga hubungan baik dengan manusia. Seperti yang Allah definisikan dalam Al-Quran, siapa mereka? Allah sebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian ila maghfiratin min rabbikum, untuk mencapai maghfirah dari Tuhan kalian, untuk mencapai ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan untuk meraih surga, arduhas samawati wal ardu, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, itu semua disediakan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Siapa mereka? Langsung Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana mereka ini, sifat mereka, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang mana mereka siap berinfak baik dalam keadaan senang maupun susah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, mereka siap berinfak. Wal kadhiminal ghaidha, dan mereka senantiasa menahan kemarahannya. Wal afina 'anil nas, memaafkan orang yang bersalah kepadanya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala langsung ceritakan siapa mereka yang bertakwa. Jadi mereka-mereka yang senantiasa hubungannya baik dengan manusia, akhlaknya baik dengan manusia. Jadi pembinaan ibadah ritual ini adalah bertujuan agar membina akhlak kita, membina kepribadian kita. Tapi akhlak bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lain, duribat alaihimud dhillatu wal maskanah, mereka akan ditimpakan kehinaan dan kemiskinan senantiasa, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali dengan menjalani hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik juga kepada manusia. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan berita bahwasanya ad-din atau agama diartikan hanya sebagai sebuah kebudayaan, yang mana dicontohkan bahwasanya dengan kebudayaan dan akhlak yang baik ini cukup akan menjadikan manusia menjadi mulia. Memang akhlak ini adalah tujuan dari disyariatkannya agama Islam ini. Tujuan dari disyariatkannya dan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini adalah timbul daripada fitrah manusia.
Terkadang dalam suatu masyarakat banyak kegiatan-kegiatan, tradisi-tradisi, kebudayaan-kebudayaan yang baik. Kalau itu sesuai dengan fitrah manusia dan sesuai dengan syariat Allah, maka itu pasti sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua tradisi, tidak semua adat, tidak semua budaya itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini. Agama diturunkan ad-din, yang artinya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu tatanan yang bukan saja berhubungan dengan manusia, bukan saja yang mengatur hubungan antara manusia. Sebab kalau budaya yang diartikan itu adalah tradisi yang baik di antara masyarakat, itu banyak yang hanya dilakukan tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau yang disebut ad-din itu mencakup segala hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan baik kepada manusia. Jadi jangan diartikan ad-din itu hanya sebagai budaya. Ad-din hanya sebagai tatanan yang ada di antara masyarakat. Kalau ini yang hanya dilakukan, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Kalau tidak dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia. Seorang yang baik misalnya, ya dia baik kepada manusia, akhlaknya baik, tapi dia tidak pernah salat, dia tidak pernah puasa, bahkan dia tidak beriman kepada Allah, tapi dia menyumbang ke sana kemari, membantu orang, memberikan dharmanya ke masjid misalnya, tapi dia nggak pernah ibadat, bahkan dia tidak beriman sekalipun kepada hari akhirat, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mata kita dia akhlaknya baik, sopan misalnya. Apakah dengan ini dia akan cukup berbahagia nanti di akhirat? Bukankah dengan seorang menjalankan akhlak, melakukan ketertiban, kejujuran, dia akan menjadi makmur? Ya memang, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan, walaupun sebesar zarrah, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, walaupun sebesar zarrah, dia pun akan melihat balasannya. Tapi bagi mereka yang tidak menghubungkan perlakuan baiknya itu kepada Allah, tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan balas dia itu di dunia. Ketika dia berakhlak baik, ketika dia berlaku baik kepada sesama manusia, tapi dia tidak beriman kepada Allah, maka Allah balas di dunia. Allah berikan dia kemudahan, Allah berikan keluasan rizki, Allah berikan dia kehormatan dan apa yang bisa diterima di dalam dunia. Akan tetapi di akhirat hanya bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agama ini. Jadi tatanan hidup yang akan mengatur bukan saja hubungan kita dengan manusia, akan tetapi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut ad-din. Ya. Dan ad-din ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Asy-Syura. Ini adalah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah lah yang mensyariatkan agama ini. Syara'a lakum, Allah syariatkan bagi kalian ad-din. Ad-din dalam pengertian agama yang mengatur
hubungan baik antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya hubungan manusia yang diarti sempitkan dengan arti kebudayaan, tapi Allah lah yang mengatur, yang mensyariatkan ad-din ini seperti apa yang dia wasiatkan kepada Nabi Allah Nuh, dan apa yang kami wasiatkan kepada engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Itu semuanya, mereka semuanya adalah mendapatkan syariat agama yang sama seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-Islam. Seperti yang Allah sebutkan, innad dina indallahil Islam, sungguhnya ad-din atau tatanan hubungan antara manusia dengan Allah yang diterima oleh Allah hanya al-Islam. Inilah yang hendaknya dipahami, sebab banyak orang yang ingin melaksanakan hubungan kepada Allah tapi tidak dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Seperti dia beribadah dengan perantaraan kuburan misalnya, dengan perantaraan gunung, dengan perantaraan jin, dengan perantaraan pohonan, maka ini tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia misalnya ingin melakukan tujuan dari ibadah ini tanpa melakukan ritual. Dia tidak sholat, tapi yang penting dia ingat kepada Allah, karena kan tujuannya dari sholat adalah untuk ingat kepada Allah. Udah, saya cukup iling saja, ingat saja, tapi tidak dijalankan sholatnya. Tidak demikian, tujuannya harus dicapai melalui jalan-jalannya. Oleh karena itu, untuk menjadi takwa kita juga harus menjalankan syariat, yaitu dengan menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang seharusnya kita fahami dari mana ad-din, ya. Memang agama dilaksanakan tanpa ada efek dari perlakuan yang baik, sikap yang baik, akhlak yang baik, itu juga adalah merupakan sesuatu yang akan tidak berdampak baik bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak berdampak baik bagi manusia itu sendiri. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan ad-dinu husnul khuluq. Agama itu juga adalah akhlak yang baik. Jadi agama akan menghasilkan akhlak yang baik. Kalau dia beragama hanya menjalankan ritual, kemudian memakai pakaian keagamaan, akan tetapi akhlaknya tidak baik, maka itu berarti dia belum melaksanakan ad-din dengan sebenar-benarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, innahu ta'ala barrur ra'ufur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih wa thallatha bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة من السابقين الأولين والمهاجرين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وألف بين قلوبهم واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى بر الرؤوف الرحيم. وأقيموا الصلاة.